besok tidak akan kelihatan. Karena ketinggian hilal itu besok saat matahari tenggelam itu tidak sampai 1 derajat. Nah, tidak sampai 1 derajat. Yang digunakan sekarang ini oleh pemerintah Indonesia adalah kriteria MABIMS, itu singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Jadi ada 4 negara di Asia Tenggara yang menetapkan bahwa kriteria awal bulan itu ketika ketinggian hilal minimal 3 derajat. Perbedaan awal Ramadan itu tidak terlalu kentara ya, karena tidak ada selebrasi di situ. Tapi kalau Idul Fitri atau Idul Adha yang berbeda, maka itu nampak sekali karena ada selebrasi, ada takbiran, ada sholat Id di lapangan, ada masak buras dan lain-lain. Nah, semalam saya ikut Zoom ya sambil dipraktek. Ikut Zoom sosialisasi kalender Hijriah Global Tunggal KHGT yang pada Munas Tarji baru-baru ini di Pekalongan itu menetapkan bahwa Muhammadiyah akan menggunakan kalender Hijriah Tunggal, kalender Hijriah Global Tunggal ini, dan tinggal menunggu tanfiz dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemungkinan insya Allah akan diterapkan pada tahun depan 1446 Hijriah. Yang selama ini Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wujudul hilal, di mana pada ketika tanggal 29 bulan berjalan, jadi ini bulan Sya'ban, insya Allah besok ada undangan dari Kementerian Agama. Muhammadiyah juga diundang untuk ikut meneropong, mengintip hilal besok di Menara Masjid Agung, yang walaupun jungkir balik, kepala di bawah, kaki di atas, tidak akan kelihatan itu hilal. Besok tidak akan kelihatan. Karena ketinggian hilal itu besok saat matahari tenggelam itu tidak sampai 1 derajat. Nah, tidak sampai 1 derajat. 0 derajat 50 sekian menit. Sedangkan menurut kriteria yang digunakan sekarang ini oleh pemerintah Indonesia adalah kriteria MABIMS, itu singkatan dari Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura. Jadi ada 4 negara di Asia Tenggara yang menetapkan bahwa kriteria awal bulan itu ketika ketinggian hilal minimal 3 derajat. Nah, kalender Hijriah Global Tunggal ini itu menggunakan kriteria tinggi hilal 5 derajat, lebih tinggi lagi. Ketika saya pertama baca ini, wah, saya jadi, waduh, kenapa ini Muhammadiyah malah mundur? 3 derajat saja kita sudah berbeda ya, apalagi 5 derajat. Aduh, nanti Muhammadiyah selalu belakangan ini memulai puasa dan Idul Fitri. Ternyata saya ikuti di YouTube penjelasan dari Prof. Guspur
Agus Purwanto. Kemudian tadi malam ikut Zoom, oh yang dimaksud rupanya ini ya. Nanti sebentar kita jelaskan insya Allah. Nah, penentuan awal bulan Komariah ini ada beberapa metode. Ru'yatul Hilal yang sudah sering ya, sebagaimana hadis yang sudah masyhur, sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Fa'in gumma alaikum, kalau hilal terhalang pada bulan ini, istiqmal, disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Lalu ada metode hisab. Sebelum hisab ini ada kita kenal metode imkanur ru'yat, artinya kemungkinan bisa diru'yat. Imkanur ru'yat ini pada dasarnya adalah menggunakan hisab. Kalau ru'yat ini mengharuskan harus dilihat, jadi diteropong, diintip tuh hilal. Kalau tidak kelihatan, belum boleh. Besoknya masih tanggal 30 Sya'ban, harus dilihat. Kalau tidak dilihat, sempurnakan menjadi 30 hari. Kalau imkanur ru'yat, kemungkinan bisa dilihat. Jadi walaupun tidak diintip, imkanur ru'yat ini metode mabib 3 derajat. Itu menggunakan hisab, perhitungan. Nah, kalau Muhammadiyah hisab tok. Pokoknya kalau hilal sudah di atas ufuk, sudah masuk bulan tanggal 1. Nah, ini Bu hadisnya. Istiqmal, hadis istiqmal ini. Nah, ini saya sempat abadikan ini tahun lalu ya. Ini sayang, ini saya lupa ini bulan Komariahnya ini bulan apa. Saya tidak cantumkan di sini. Ya. Ini menjelang maghrib. Menjelang maghrib ketika itu kalau tidak salah jam 18 lewat 5 atau 6 menit ya. 5 atau 6 menit. 5 atau ya. Ini kelihatan bulan sudah purnama. Kemudian besoknya bukan 8. Ini sudah masuk maghrib, saya sempat foto ya. Pada jam 18.12. Ini juga bulan sudah purnama. Ini sebelum maghrib ya, bulan purnama. Nah, ini sudah jam 18.26. Bulannya belum muncul. Artinya apa? Kita lihat di sini ya. Nisfu Sya'ban tahun 1442 Hijriah. Setiap bulan itu kan ada puasa sunnah ya, Ayyamul Bid, hari-hari putih. Nah, pada tanggal 28 Maret 2021 itu puasa Ayyamul Bidnya itu 27, 28, 29 Maret. Bulan Sya'ban.
Kalender Muhammadiyah itu 14 Sya'bannya itu adalah hari Sabtu, 27 Maret. Sehingga menurut kalender Muhammadiyah, puasa Ayyamul Bid pada bulan Sya'ban 1442 ini seharusnya tanggal 26, 27, 28 Maret. Sedangkan menurut versi kalender yang umum itu puasa Ayyamul Bidnya 27, 28, 29 Maret. Jadi lebih cepat Muhammadiyah. Nah, apa itu Ayyamul Bid? Kenapa disebut hari-hari putih? Nah, ini tentang bulan purnama. Dalam Al-Quran disebutkan wal qamari idza tasaqqa. Demi bulan apabila purnama. Allah bersumpah dengan makhluk, itu artinya Allah menyuruh kita untuk memberikan perhatian besar kepada objek sumpah itu. Nah, bulan purnama terjadi ketika bulan itu mendapat pancaran sinar matahari yang penuh, ya. Bulan itu kan pantulan dari sinar matahari, ya. Ini juga baru diketahui umat manusia kalau nggak salah abad 17. Sedangkan Al-Quran sudah menyebutkan jauh sebelumnya, ya. Nah, menurut hadis, puasa Ayyamul Bid itu adalah tanggal 13, 14, 15. Nah, tapi bulan purnama itu terjadi sampai tanggal 17 itu bulan masih purnama. Setelah tanggal 17, baru kelihatan mulai istilah Bugisnya atau istilah Makassarnya itu gimpe. Bulatnya tidak utuh, agak miring-miring sedikitnya. Sedangkan Ayyamul Bidnya adalah tanggal 13, 14, 15. Oleh karena itu sebenarnya kalau kita mau konsisten dengan ru'yat ini, mestinya tiap bulan itu diru'yat. Karena ada puasa, ada ibadah tiap bulan, ibadah bulanan yang berkaitan dengan bulan, berkaitan dengan ketinggian bulan. Kenapa disebut hari-hari putih? Salah satu pengertiannya adalah pada malam itu seolah-olah hari malam itu terang terus, ya. Jadi matahari belum tenggelam, bulan sudah terbit, bulan purnama sudah terbit sebagai pengganti penerang di waktu malam. Jadi langit kelihatan terang terus, ya. Jadi saat matahari tenggelam, bulan sudah duluan muncul. Jadi begitu matahari tenggelam, sudah terang. Itu terjadinya kapan? Lihat di sini, ya. Ini tanggal 13, ya. Ini ufuk barat, matahari tenggelam di sini. Pada tanggal 13 itu ketinggian bulan itu 33,6 derajat. Bulan itu kan terbit dari timur ke barat, ya. Terbit dari timur ke barat.
Pada tanggal 14 itu ketinggian bulan, saat matahari tenggelam itu ketinggian bulan itu 21 derajat. Jadi di atas ufuk semua. Tanggal 15 itu 9 derajat lebih. Tanggal 16, nah ini di sini di bawah. Jadi ketika matahari tenggelam, bulan masih di bawah ufuk, belum kelihatan. Jadi sempat ada jeda, langit itu gelap. Matahari sudah tenggelam, bulan purnamanya belum terbit. Apalagi tanggal 17. Tapi ketika dia sudah terbit, masih kelihatan bulat penuh, masih kelihatan purnama. Ini dia. Sehingga kalau matahari sudah tenggelam, bulan purnamanya belum muncul, itu artinya sudah lewat tanggal 15 bulan berjalan. Kita lihat nanti ini Ramadan. Kita lihat nanti tanggal 13, 14, 15 Ramadan. Atau malam nuzulul Quran itu nanti. Nah, kalau matahari bulan purnamanya belum terbit saat kita berbuka, nah berarti itu sudah di atas tanggal 15 Ramadan. Nah, kenapa harus hisab? Karena semangat Al-Quran itu adalah semangat hisab. Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan itu beredar menurut perhitungan. Ditegaskan lagi dalam surah Yunus, surah ke-10 ayat 5. Walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran. Allah menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Jadi dibedakan antara diya'an nur. Kalau matahari kalau bulan disebut nur. Kalau matahari diya'an itu seperti pelita. Pelita itu dia punya cahaya sendiri. Kalau bahasa Indonesia agak sulit ini. Cahaya dan sinar sama-sama kan? Sama aja artinya. Nah, tapi kalau bahasa Arab, bahasa Al-Quran beda nih. Diya'an nur. Diya'an diartikan bersinar, nur diartikan bercahaya. Padahal sama saja kalau bahasa Indonesia bersinar, bercahaya sama. Ini bedanya. Diya'an itu pelita yang punya cahaya sendiri. Kalau bulan, nur, dia tidak punya sumber cahaya sendiri. Jadi memantulkan cahaya dari benda yang lain. Nah, kemudian matahari, bulan itu punya manzilah, punya orbit. Supaya apa? Lita'alamu adada sinina wal hisab. Supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi kita disuruh belajar ini. Belajar itu secara peredaran benda-benda langit itu. Cepat-cepat saja. Nah, kemudian ada hadis lain. Nah, ini jarang juga dikemukakan ini. Bulan itu 29 hari. Maka jangan kamu berpuasa hingga kamu melihat hilal 1 Ramadan, dan jangan berlebaran hingga kamu melihat hilal 1 Syawal. Kalau pandanganmu terhalang, wa in gumma alaikum faqduru lahu, maka kadarkanlah, ukurlah, hisaplah bulan itu. Jadi kalau ada yang mengatakan hisap itu tidak ada dalilnya, ini banyak dalilnya.
baik Al-Quran maupun hadis. Nah, kemudian Muhammadiyah menganggap bahwa perintah ru'yat itu adalah perintah yang berillat, punya sebab hukum. Hadisnya ini, nah, kami ini umat yang ummi, la naktub wa la nahsub, tidak bisa membaca dan tidak bisa melakukan hisab. Asyahru hakadha wa hakadha, bulan itu demikian, demikian. Maksudnya kadang 29 hari, kadang 30 hari. Hadis muttafaqun alaih. Sebagian umat Islam menganggap hadis ini menjadi dasar kita tidak boleh melakukan hisab. Larangan menjadi melakukan hisab. Ini salah paham ini. Kalau di hisab itu dilarang, maka tentu konsekuensinya jangan juga baca tulis. Dilarang juga itu. Ya kan? Karena ini hadisnya bersambung nih, satu dalam satu rangkaian kalimat. Kami tidak bisa membaca dan tidak bisa melakukan hisab. Jadi kalau dilarang hisab, larang juga mendirikan sekolah. Ya. Sering saya katakan ini hadis tapi bukan sunnah. Jadi ini menggambarkan keadaan umat Islam pada saat itu. Pertanyaan sekarang, apakah umat Islam sekarang masih ummi? Justru Nabi diutusin itu untuk waladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Tugas Rasul itu kepada umat yang ummi untuk membacakan kitab Allah dan mengajarkan hikmah. Nah, ajaran Islam ini terdiri dari perintah dan larangan, ada yang berillat, ada yang tidak berillat. Illatnya ada yang disebutkan bersamaan, ada yang disebutkan terpisah, ada yang tidak disebutkan. Contoh, yang berillat disebutkan bersamaan. Ayat tentang puasa, kutiba alaikumusiyam dan seterusnya. Kemudian waman kana minkum maridun aw ala safarin, siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan boleh tidak puasa. Tadi ada perintah puasa, lalu ada pengecualian boleh tidak puasa. Siapa yang boleh tidak puasa? Yang sakit dan yang dalam perjalanan. Kalau tidak sakit, tidak dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa? Tidak boleh. Nah, itu namanya illat, disebutkan bersama. Yang disebutkan terpisah, ini tadi hadis tentang ru'yat. Sumu li ru'yatihi, puasalah karena melihat hilal, waftiru li ru'yatihi, dan beridul fitrilah karena melihat hilal. Kenapa disuruh meru'yat? Disebutkan dalam hadis lain, inna nahnu ummatan ummi. Kami ini umat yang ummi, belum bisa baca tulis, belum bisa menggunakan hisab. Metode apa yang paling gampang pada saat itu untuk menentukan awal bulan? Ya ru'yat. Kalau sekarang ada metode yang lebih canggih, boleh pakai metode yang lebih canggih. Ada yang tidak disebutkan. Contohnya, larang makan babi. Kenapa dilarang makan babi? Allah mengharamkan babi. Tidak disebutkan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Nanti ilmu pengetahuan yang mengungkapkan itu. Ada yang tidak berillat sama sekali. Contohnya sholat subuh 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Nah, itu tidak perlu dipertanyakan.
ilmu hisab sekarang ini akurasinya sangat tinggi ya. Itu tingkat kesalahannya 1 di antara 1000. Jadi kalau 1000 kali melakukan hisab, kemungkinan salah cuma 1. Ah, ah. Kira ini sudah ya, ada pendukung hisab, ulama salaf ada yang mendukung hisab ya. Ah, kenapa harus hisab? Dengan ru'yat umat Islam tidak bisa membuat kalender. Itu pasti. Karena menentukan tanggal 1 itu pada H-1. Besok tanggal ya, sekarang kan tanggal 28 Sya'ban. Besok 29 Sya'ban. Menentukan kapan tanggal 1 Ramadan itu hanya pada tanggal 29 Sya'ban. 29 Sya'ban saat maghrib. Oh dilihat, oh besok tanggal 1 atau masih tanggal 30 Sya'ban. Sementara kalender ini kan disusun, dibuat setahun sebelumnya. Kalau misalnya ini perumpamaan saja, Israel mengumumkan tanggal 10 Ramadan 1445 Hijriah itu kami akan menyerang Ka'bah. Misalnya kan, wah umat Islam ini, waduh, mana ini? Kita menentukan tanggal 1 kapan? Wah, baru mau ditentukan tanggal 1. Ternyata Israel menggunakan hisab. Jadi tanggal 1, wah, lihat dulu. Ternyata Israel menggunakan hisab. Duluan tanggal 10-nya daripada ru'yat. Itu perumpamaan saya yang begitu. Saya kira tidak akan mungkin terjadi ya, insya Allah. Kemudian ru'yat itu tidak bisa menyatukan awal bulan secara global. Nah, makanya tadi ini ada kalender Hijriah global tunggal. Nah, ini masalah umat Islam sekarang dalam penentuan awal bulan. Ya. Tidak bisa mengetahui terlebih dahulu tanggal permulaan bulan, tidak seragam pelaksanaan hari-hari ibadah, dan ada dualisme sistem kalender umat Islam. Ada Qamariyah. Kalender Qamariyah itu tidak bisa digunakan untuk mengatur urusan sipil. Ada ungkapan begini, ini hadis atau bukan ini Ustaz? Utlubul ilmi walau bisyin. Tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kalau saya melihatnya begini, kenapa ini disebut Cina? Hari raya tahun baru Cina itu disebut apa? Ya, Imlek. Baru-baru ini kan? Bapak pernah dengar perayaan Imlek di Indonesia berbeda? Jangan di Indonesia.
di seluruh dunia ini, di Cina sama di Indonesia ini pernah tidak berbeda Imleknya? Tidak pernah itu kedengaran pada perbedaan perayaan Imlek. Padahal mereka pakai perhitungan bulan, bukan kalender miladiah yang mereka pakai. Kalau tanggal 25 Desember itu kan sudah pasti, itu kalender miladiah kan tidak berubah-ubah itu. Kecuali yang bisa berubah hanya bulan Februari 28 atau 29 ya. Tahun ini 29 Februari. Jadi kalau ada yang lahir tanggal 29 Februari ya ulang tahunnya tiap 4 tahun sekali. Cina Imlek tidak ada perbedaan di mana-mana. Kalau kita di Indonesia ini Idul Fitri saja berbeda. Nah, jadi itu kita mengambil itu. Kalau saya mengambil positifnya itu, utlubul ilmi walau bisyin. Coba itu belajar ke Cina. Kenapa tuh mereka tidak berbeda Imleknya? Nah, kalender Hijriah Global Tunggal ini sebenarnya sudah diamanahkan pada Muktamar Muhammadiyah di Makassar tahun 2015 ya katanya. Kemudian dilanjutkan dengan konferensi internasional di Istanbul 2016 apa 2017. Sebenarnya sudah beberapa kali konferensi, tapi setiap kali konferensi dibahas, selalu kembali ke titik nol. Jadi tidak ada progres. Muktamar di Solo kemarin tahun 2022 itu kembali ditegaskan ini. Muhammadiyah harus mengadopsi kalender Hijriah Global Tunggal ini. Alhamdulillah Munas Tardi tahun ini menetapkannya. Dalil syar'inya dan size-nya banyak nih. Oh ini banyak. Yang ditampilkan di sini hanya 15. Nah, semuanya bersumber di sini. At-Taubah ayat 9. At-Taubah ayat 36. Surah ke-9. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12 bulan. Dalam ketetapan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Di antara 4 bulan itu ada bulan haram. Jadi tentu yang dimaksud di sini adalah bulan Qamariyah. Tidak mungkin bulan Miladiah. 4 bulan haram itu apa aja? Zulhijjah, Muharram, Rajab, 1 yang berpisah. 3 yang berturut-turut, 1 yang terpisah. Nah, jika yang dimaksud dengan bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, dan itu adalah jumlah bulan dalam setahun, dan tentu ini yang dimaksud adalah bulan Qamariyah, maka sesungguhnya keberadaan kalender Hijriah itu sudah diciptakan, sudah ada sejak langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah. Seharusnya sudah ada. Dan untuk menentukan itu, satu-satunya cara tidak boleh tidak adalah menggunakan hisab. Ya. Ini saya juga bingung ini bahasanya, bahasa ilmiah terlalu tinggi ya. Ini juga ada
fase-fase bulan ya. Nah, ini agak rumit juga ini ya, kita lewati saja. Ini juga ada istilah sinodis, ada istilah sideris ya. Istilah-istilah serem yang agak rumit. Nah, ijtima akhir bulan Rajab 10 Februari 2024 nih. Ijtima bulan Syaban 10 Maret, Maghrib 10 Maret itu di Pekalongan, Jawa Timur ya. Jam 17.57. Maka usia bulan Syaban adalah 45361 dikurangi ini sama dengan 28,99 hari dibulatkan menjadi 29 hari. Ini perhitungan astronominya bagaimana kita menentukan berapa sih bulan ini, berapa hari. Nah, ini ada perhitungannya. Itu mau tidak mau harus menggunakan hisab. Nah, ada parameternya ini, keselarasan hari dan tanggal di seluruh dunia, penggunaan hisab, kesatuan matlab. Jadi begini, tadi saya sebutkan bahwa itu kriterianya 5 derajat. Itu bukan di Indonesia di amat itu 5 derajat. Itu karena bulan itu makin ke barat makin tinggi, maka yang jadi patokan itu di barat sana. Bukan di Indonesia, apalagi di Berau. Barat. Nah, kenapa dulu pada zaman Nabi itu diperintahkan ru'yat? Karena di Arab Saudi itu kan daerahnya gurun, tidak ada gunung dengan hutan yang lebat, dan lebih ke barat dia. Jadi lebih mudah kelihatan hilal. Nah, jadi yang 5 derajat itu di tempat yang paling barat, yaitu di benua Amerika. Boleh jadi di sana sudah 5 derajat, tapi di Indonesia ini masih 2 derajat. Tidak mungkin di sini lebih tinggi daripada duluan lebih tinggi daripada di barat sana. Tidak mungkin di sini sudah 3 derajat, di sana masih 1 derajat, tidak mungkin. Kalau di sini sudah 3 derajat, di sana lebih tinggi lagi. Dan ini berlaku. Jadi dimanapun di muka bumi ini, kalau hilalnya sudah 5 derajat, maka seluruh dunia itu sudah memulai bulan baru pada malam harinya. Sehingga bisa menyatukan semua kelompok muslim di muka bumi ini untuk memasuki bulan baru. Dengan demikian, ini kriterianya, sudut ilmasi 8 derajat dan ketinggian hilal mencapai 5 derajat atau lebih. Nah, jadi tidak ada lagi matlak lokal. Kalau wujudul hilal itu masih menggunakan matlak. Indonesia ini dijadikan satu kesatuan wilayah hukum. Kalau ini satu, muka bumi ini satu matlak. Ini yang digunakan oleh teman-teman kita dari Hizbut Tahrir. Jadi ru'yat global. Kalau ada satu negara sudah berhasil meru'yat, maka seluruh muka bumi ini sudah memasuki tanggal 1. Jadi dengan ini, tanggal 1 Ramadannya nanti itu hari Senin, maka di seluruh dunia tanggal 1 Ramadan adalah hari Senin. Ya lagi hari Selasa, bahkan saya lihat ini
katanya di daerah Gunung Kidul Jogja sudah melakukan sholat tarawih pada malam Kamis yang lalu. Lebih hebat lagi dia. Masih ada itu Urjunul Qadim, masih kelihatan itu. Bulan sabit Urjunul Qadim di akhir bulan. Nah, ini teman-teman kita di sana sudah salat tarawih. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian materi kita pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan. Nasrul minallah fatul qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.